Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan kalkulus 3 dan kita sudah masuk ke modul ke-7. Ya, oke, so berarti tinggal sisa 5 modul lagi ya, termasuk sama modul ke-7 ini yang membahas terkait dengan nilai ekstrim 2 variabel, ya, fungsi 2 variabel. Ya, sebenarnya intinya tuh kalau mencari nilai ekstrim ya sebenarnya itu adalah aplikasi dari turunan gitu ya. Nah, cuman kan karena berhubung di kalkulus 3 ini lebih ke turunan yang 2 variabel sekaligus gitu. Oke, so jadi untuk mencari nilai ekstrim sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang satu variabel, yaitu adalah terkait dengan turunan. Nah, cuman untuk mengecek maksimum sama minimum itu kita harus menggunakan uji turunan kedua. Nah, beda sama kalau variabel ya satu variabel itu bisa kita cek dengan menggunakan yang namanya satu variabel saja cukup gitu ya, turunan pertama aja cukup gitu ya, uji turunan pertama. Nah, uji turunan kedua itu biasanya terkait dengan yang namanya kecekungan biasanya ya, dimana kecekungan itu juga ada hubungannya dengan maksimum dan minimum. Nah, beda sama untuk dua variabel. Nah, kalau dua variabel ini kalau kita kerjakan pakai uji turunan pertama, kadang suka ketemunya cuma satu titik doang. Nah, jadi kita nggak tahu nih, kira-kira nih satu titik ini ini merupakan maksimum atau minimum, ya kan? Nah, makanya kita harus cari dengan menggunakan uji turunan kedua, ya. Oke, jadi sebenarnya definisi maksimum sama minimum tuh ya sebenarnya sama, yaitu adalah terkait dengan nilai maksimum ini itu adalah berada lebih besar atau nilainya tuh lebih besar daripada nilai daripada fungsinya itu sendiri yang paling besar. Makanya ada di atas nih, makanya terbuka ke bawah, ya. Makanya dan karena berhubung ini dua variabel ya, kita berarti bisa kita katakan ini sebagai tiga dimensi ya. Jadinya bentuknya tuh kalau kurva terus muter kan jadinya bentuknya seolah-olah seperti bola gitu ya. Nah, kalau minimum berarti nilai ini akan menjadi ada di paling bawah gitu ya, alias paling kecil. Nah, so untuk uji turunan kedua itu kita menggunakan formula yang dimana kita harus mencari titik stasioner dulu ya, titik stasioner sama kayak uji turunan kalau misalnya untuk yang satu variabel kan kita harus nyari titik stasioner dulu tuh. Nah, titik stasioner diperoleh apabila turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, ini juga sama ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, kemudian kita harus cari nilai daripada deltanya itu sendiri. Itu kalau dimasukin A sama B-nya itu berapa, maka nanti akan ada beberapa kondisi. Nah, F-nya ini di sembarang titik ini akan menjadi maksimum relatif apabila deltanya ini lebih besar 0 dan turunan ini berarti turunan kedua ya dari double X ya, turunannya double X itu kalau dimasukin A, B dia lebih kecil 0. Tapi kalau misalnya turunannya lebih besar daripada 0, maka dia minimum relatif ya. Dan dimana ini bisa kita juga selain pakai fxx bisa juga pakai fyy. Ya, jadi fxx ketika dimasukkan A, B itu lebih kecil 0 atau fyy A, B lebih kecil daripada 0 ya. Nah, kalau misalnya deltanya lebih kecil daripada 0, maka nilai titik tersebut itu bukan titik ekstrim ya, atau bukan nilai ekstrim. Nah, terus kemudian kalau misalnya sama dengan 0 ya of course nggak bisa diambil keputusan kira-kira itu akankah maksimum ataupun minimum. Oke, so itu untuk pengantar materinya singkat, langsung aja kita ke soalnya. Nah, oke, untuk soal nomor 1, tentukan nilai maksimum atau minimum fungsi tersebut jika ada dari fungsi ini. Oke, so berarti yang kita perlu cari adalah titik stasionernya dulu ya. Oke, berarti fx-nya gitu ya. Ketika dimasukin A, B itu sama dengan 0 ya. So berarti ya otomatis ya tetap aja kita harus cari turunan terhadap x-nya ya. Oke, do f per do x. Ya udah, ini kalau kita turunkan terhadap x berarti jadinya adalah
min 4x ditambah dengan 88 dikurang dengan 4y ya. Ini dikurang 0 ditambah 0 ya. Oke. Berarti fx ini kalau dimasukin a, b maka nilainya sama dengan 0. So berarti min 4a tambah 88 dikurang dengan 4b sama dengan 0. Atau bisa kita bilang berarti 4a tambah 4b itu sama dengan 88. Nah, nanti apakah kita perlu sederhanakan atau enggak ya, nanti kita lihat dulu ya. Oke, jadi ini persamaan pertama. Oke, untuk persamaan keduanya kita peroleh daripada Fy. Kita cari dulu ya, berarti dou F per dou Y. Maka ini kalau diturunkan terhadap Y berarti 0 tambah 0 dikurang dengan 4x ya. Karena kan ini ada variabel Y-nya, dikurang dengan 6Y ditambah dengan 144. Dan kemudian ini Fy-nya kalau dimasukin A, B maka jawabannya tuh harus 0. Berarti min 4A dikurang 6 kali B ditambah dengan 144 sama dengan 0. Atau bisa kita katakan 4A tambah 6B itu sama dengan 144. Ini persamaan kedua. Nah, dari sini ternyata kita nggak perlu menyederhanakan. Karena apa? Ada sama-sama 4A. Jadi biar nggak perlu ribet lagi ngali. Jadi ini bisa kita langsung eliminasi ya. 4A tambah 6B sama dengan 144. 4A tambah 4B sama dengan 88. Maka ini kalau kita kurangkan kan A-nya langsung habis gitu ya. Nah, tadi kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 4 ataupun ini sama-sama bagi 2, ya nanti ribet lagi, kita harus menyamakan terlebih dahulu A-nya. Nah, tapi berhubung ini A-nya udah sama ya nggak usah kita samain lagi ya kan. Oke, ini dikurang hasilnya 2B, ini hasilnya adalah ini 6, 13, ini 56. Maka nilai B-nya sendiri adalah 56 bagi 2 yaitu adalah 28. Sorry, my bad. Ini baru sadar ya. 114 bukan 144 ya, sorry. Ini 114. Oke, jadi 36 ya. Oke, jadi ini 36. So berarti enggak 36. Ini 114 ya. Ini 114, ini 114. Nah, ini kalau 114 berarti 10 kurang 8 jadinya 2 ya. Nah, 26 bagi 2 adalah 13. Nah, dengan B-nya 13, maka A-nya berapa? Ya udah tinggal kita substitusikan aja ya kan. 4A tambah 4B sama dengan 88. So berarti 4A ditambah dengan yang namanya ini langsung kita bagi 2 aja kali ya. Kita bagi 4 dulu, jadinya A tambah B sama dengan 22. Berarti A tambah 13 sama dengan 22, berarti A-nya sama dengan 9. So di sini ternyata kita dapat simpulkan bahwasanya kita hanya punya satu titik. Nah, jadi satu titik ini apakah dia maksimal atau minimum? Nah, masalahnya kan disuruh nentuin ini maksimum atau minimum. Jadi harus nentuin sendiri. Nah, kecuali kalau mungkin soalnya PG, ya, maka akan mempunyai nilai maksimum berapa. Nah, kalau sudah dari situ ternyata diminta maksimum dan kita cuma punya satu titik doang, ya berarti udah itu pasti maksimum gitu kan. Oke. Jadi titik stasionernya adalah 9,13. Ya udah, terus gimana? Ya, kita harus mencari tahap lanjutannya, itu adalah uji turunan kedua. Ya. Oke, so berarti yang harus kita lakukan adalah kan ini ada hubungan dengan delta, yang dimana delta ini rumusnya adalah fxx a, b dikali dengan fyy a, b gitu ya. Nah, dikurang sama fxy a, b ini dikuadratkan. Nah, yaudah berarti tujuan kita adalah kita harus mencari dulu nih fxx-nya berapa gitu kan. Yaudah berarti untuk fxx berarti kita turunkan lagi si berapa nih? Berarti min 4x tambah 88 dikurang dengan 4y itu terhadap x lagi nih. Berarti jadinya adalah ya min 4. Kemudian untuk fyy itu sama dengan dou daripada
si Y itu berarti min 4X tambah dikurang 6Y ditambah dengan 114, kemudian kita turunkan terhadap Y lagi. So jawabannya adalah min 6. Nah kemudian untuk fxy berarti kita turunkan si Y-nya itu sendiri min 4X kurang 6Y tambah 114, itu kita turunkan terhadap X-nya, yaitu apa? Jadi berarti jawabannya adalah min 4. Nah so berarti untuk deltanya sendiri maka gimana? Ya ternyata dengan berarti tinggal kita masukin aja ya rumusnya, yaitu adalah min 4 dikalikan dengan yang namanya min 6 dikurang dengan yang namanya min 4 kuadrat. Berarti ini 24 kurang 16. Jawabannya adalah 8. Ya, so berarti dapat kita simpulkan karena berhubung gitu ya, karena berhubung deltanya lebih besar daripada 0 gitu ya. Deltanya lebih besar daripada 0. Kemudian apa? Ya, untuk ini kan wait dulu. Untuk dari sini kita punya informasi bahwasanya nilai deltanya ini lebih besar daripada 0. Kemudian di sini kita juga punya informasi apa? Ya, nilai fxx atau ffy-nya, sorry. Nah, ini di sini fxx-nya lebih kecil daripada 0 dan ini fy-nya juga lebih kecil daripada 0. Nah, berarti apa? Ya, berarti dapat disimpulkan bahwasanya gitu ya, bahwasanya titik stasioner ini merupakan titik apa? Ini adalah titik maksimum. Nah, so ini adalah titik maksimum ya. Nah, ini adalah titik maksimum. Nah, yang ditanya apa nilai maksimumnya? Ya udah, berarti langsung aja. Nilai maksimumnya atau nilai maksnya sama dengan, kita masukin berarti min 2 kali dengan 9 kuadrat ditambah dengan 88 kali 9 dikurang dengan yang namanya 4 kali 9 kali dengan 13 kurang dengan 3 kali dengan 13 kuadrat ditambahkan dengan 114 dikalikan dengan 13. Ya, ini jawabannya adalah ya tinggal kita hitung kalkulator aja. Nah, atau kalau mau susun ke bawah boleh. Ini min 2 kali 81 terus tambah 88 kali 9 kurang ini dikurang dengan ini ditambah dengan ini, maka jawabannya adalah 1137. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk nomor 1 ya tentu ternyata ini mempunyai nilai maksimum sebesar 1137 ya. Oke, itu untuk soal nomor 1 ya. Oke, jadi emang begini pengerjaannya, cukup panjang, bukan cukup panjang lagi, ini panjang, lumayan panjang ya. Emang pengerjaannya prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, so untuk soal nomor 2 sampai 4 itu satu paket soal yang kita punya informasi ini dan ditanya kira-kira nilai maksimum ataupun nilai minimum daripada si ini. Ya udah, otomatis langsung aja ya. Kita cari terlebih dahulu untuk fx-nya sendiri. Berarti ini kalau kita turunkan terhadap dou f per dou x-nya sama dengan ya jadinya adalah y kuadrat dikurangkan dengan 12x. Nah, sedangkan untuk fy-nya sama dengan berarti di sini aja ya. Untuk fy-nya adalah atau dou y per dou dou f per dou y itu sama dengan ya 2xy dikurangkan dengan 6y. Oke, so kita ingat kita harus mencari titik stasioner dulu ya. Oke, berarti titik stasionernya adalah kita masukin untuk fx ini a, b itu harus sama dengan 0. Berarti jadinya adalah b kuadrat dikurangkan dengan 12a sama dengan 0. And then berarti di sini untuk fy kalau dimasukin a, b sama dengan 0 jadinya adalah 2ab dikurangkan dengan 6b sama dengan 0. So, apa yang kita punya? Ya, ini 2. Ini bisa kita keluarkan B-nya, berarti B dikalikan dengan 2A kurang 6 sama dengan 0, berarti either kalau enggak B-nya 0 atau 2A kurang 6-nya ini sama dengan 0. So, berarti 2A sama dengan 6, berarti A-nya adalah 3. Nah, tapi ketika kita masukkan kalimat di sini, ingat ya, ini atau ya,
atau ya berarti bisa A-nya 3 boleh atau B-nya yang 0. Nah, berarti akan terjadi ada beberapa opsi. Maka ketika B-nya sama dengan 0 gitu ya. Ketika B-nya sama dengan 0, di sini berarti kan 0 kuadrat kurang 12A sama dengan 0, berarti A-nya juga 0 dong. Nah, kemudian ketika A-nya sama dengan 3, jadinya berarti B kuadrat kurang 12 kali 3 sama dengan 0, berarti B kuadratnya dikurang dengan 36 sama dengan 0. Berarti B kuadratnya itu bernilai 36 dan B-nya ini adalah plus minus akar 36. Ya, so berarti B-nya adalah plus minus 6. Nah, berarti ada 3 titik. Ya, ada titik stasionernya. Oke, titik stasionernya kita punya 3 titik. Yang pertama adalah 0,0. Ya, ketika A-nya 0, B-nya 0. Kemudian A-nya 3, B-nya 6, atau yang kemudian yang ketiga adalah ketika A-nya 3, B-nya adalah min 6. So, dari soal nomor 2, fungsi f(x, y) ini memiliki 3 buah titik kritis. Ini adalah sesuatu pernyataan yang bernilai benar ya. Oke, kemudian untuk f(x), nah ini adalah delta yang kita cari ya. Berarti kita harus cari terlebih dahulu apa? Ya, fxx-nya. Berarti dou daripada yang dari ini terhadap x lagi ya. Berarti y kuadrat kurang 12x itu kita turunkan terhadap x. Jadinya berarti ini min 12. Oke. Terus kemudian fyy berarti dou daripada 2xy dikurangkan dengan 6y. Kalau diturunkan terhadap y berarti jawabannya adalah 2x dikurangkan dengan 6. Kemudian untuk fxy, berarti turunan daripada y-nya yang pertama kita turunkan terhadap sumbu x-nya. Oke, so berarti terhadap variabel x ya kita turunkan, berarti jadinya adalah jawabannya adalah 2y. Nah, berarti ini untuk mencari deltanya sendiri, kalau kita bikin dalam sebuah persamaan, fx dikalikan dengan fyy dikurangkan dengan fxy kuadrat gitu ya. Berarti ini min 12 dikalikan dengan 2x kurang 6 dikurang dengan yang namanya 2y kuadrat. Berarti deltanya sama dengan min 24x ditambah dengan 72 dikurang dengan 4y kuadrat. Ya, atau berarti mana nih yang sama? Ya, maka jawaban soal nomor 3 adalah yang C. Nah, berarti di sini ya dari kita udah punya informasi ya bahwasanya ini kita hapus saja karena emang ini kan cuma sekedar proses untuk mencari titik stasioner. Jadi setelah mungkin ini aja ya. Nah, setelah melalui sekian proses daripada ini, maka dapat disimpulkan ini dan kita punya efek sini dan kemudian kita punya delta seperti ini. Nah, sebenarnya dari sini nih kita kelihatan bahwasanya ini adalah sesuatu yang lebih kecil daripada 0 gitu ya. Ini lebih kecil daripada 0 nilainya. fxx lebih kecil daripada 0. Nah, tapi karena berhubung ini titik stasionernya ada 3 macam, berarti kita cek terlebih dahulu ketika kita masukkan 0,0 itu berapa gitu ya. Nah, jadi ketika 0,0 maka deltanya sama dengan min 24 kali 0 tambah 72 kurang 4 kali 0 kuadrat. Ya, berarti deltanya jawabannya adalah 72. Kemudian kalau dimasukin untuk 3,6, berarti deltanya sama dengan min 24 dikali dengan 3 tambah 72 dikurang dengan yang namanya 4 kali 6 kuadrat. Berarti ini jawabannya adalah min 72 tambah 72 gitu ya, dikurang dengan 4 kali dengan 36. Oke, berarti jawabannya adalah 144 ya. Oke, min 144. Nah, kalau yang 3, min 6 gimana? Nah, 3, min 6 kita punya informasi deltanya adalah min 24 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 72 dikurang dengan 4 kali min 6 kuadrat. Ya, ini jawabannya adalah 144 juga ya, minus 144.
Nah, kalau misalnya untuk yang di ini, nah untuk yang di 0,0 kita dapat kesimpulan apa? Ya, karena ini dia lebih besar daripada 0, ya kan? Kemudian ini lebih kecil daripada 0, maka jawabannya adalah maksimum, ya. Nah, jadi ini adalah maksimum relatifnya. Oke, ini adalah titik apa namanya? Ini adalah titik maksimum. Nah, kalau yang lebih kecil daripada 0 gimana? Ya, kalau lebih kecil daripada 0 ini, nah, ini itu bukan titik ekstrim ya. Ini bukan titik ekstrim. So, dari sini karena berhubung ini adalah titik ekstrim, so ini titik maksimum ya. Berarti langsung kita masukin ke berarti F kalau dimasukin nilainya adalah 0,0. Berarti 0 kali dengan 0 kuadrat dikurang dengan 6 kali 0 kuadrat kurang 3 kali 0 kuadrat. Ya, jawabannya adalah 0. Ya, so jawaban nomor 4 adalah yang A. Gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 5 dan sampai nomor ke-7. Nah, ini satu paket soal ya. Oke, so di sini ada permukaan dari sebuah fungsi dan titik asalnya 0, titik pusat ya, titik pusat koordinat 0,0,0. Maka fungsi jarak terus permasalahan ini mempunyai titik kritis sebanyak berapa dan jarak terdekatnya itu berapa. Oke, so ya ini untuk nomor 5 ini teoritis banget ya sebenarnya. Jadi untuk perhitungan daripada ini sebenarnya ini kayak kalau kita pakai, anggap aja ini kan pasti punya titik sembarang nanti ya. Kita anggap x, y, z. Nah, anggap aja titik terdekatnya itu juga deh gitu ya. So untuk mencari jaraknya itu kan gampang sebenarnya. Pakai rumus kurang lebih pakai rumus Pythagoras yang dimana ini dikurang dengan titik asal kuadrat ya, kurang lebih seperti itu. Yang x kurang 0 kuadrat tambah dengan y kurang 0 kuadrat tambah dengan z kurang 0 kuadrat. Ya. Oke, so berarti d kuadrat ini sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Nah, tapi kita punya informasi juga bahwasanya x kuadrat y dikurang dengan z kuadrat tambah dengan 25 sama dengan 0 ini kita bisa rubah dalam bentuk z kuadrat. Z kuadrat sama dengan x kuadrat y ditambahkan dengan 25. So, kita input dia ke sini. Jadinya d kuadrat sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah dengan x kuadrat y tambah dengan 25. Ya, so berarti ini kita simpulkan d kuadratnya adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah dengan x kuadrat y tambah dengan 25. Ya, so berarti jawaban A sama B ini adalah sesuatu yang bentuk atau fungsi untuk mencari jaraknya itu adalah yang mempunyai nilai yang sama gitu. Oke, itu untuk nomor 5. Nah, untuk nomor 6. Nah, untuk nomor 6, permasalahan ini memiliki titik kritis sebanyak berapa? Nah, jadi untuk mencari nih jarak terdekat, either kalau nggak kita cari dulu dong titik-titik yang ada di sini gitu ya. Terus barulah kita ini dengan ini. Nah, tapi kita tahu bahwasannya untuk mencari ini kan berarti kayak maksimum minimum lah ya. So berarti kita harus cari dulu fungsi daripada yang mau kita bahas itu siapa gitu. Nah, ternyata fungsi daripada yang mau kita bahas adalah fungsi jarak. Makanya kita cari fungsi jarak dulu nih. Ya, jadi harus lewatin nomor 5 dulu nih. Nah, ya udah, berarti kalau dari nomor 5 ini nah barulah kita cari apa? Titik kritisnya atau titik stasionernya. Ya. Ya udah, berarti jadi ini fungsinya ya. Jadi ini d kuadrat ini adalah fx, y-nya. Oke. So nomor 6 kalau kita cari dulu fx-nya berarti dou f per dou x ini kita turunkan terhadap x ya. Jadinya adalah 2x tambah dengan yang namanya 2xy. Kemudian kalau untuk fy berarti dou f per dou y sama dengan 2y tambah dengan x kuadrat. So, ya jangan lupa berarti apa? Ya, ini fx kalau dimasukin a, b ini haruslah bernilai 0. Jadinya berarti 2a tambah dengan 2a kali b sama dengan 0. So dari sini kita udah punya informasi 2
2A kali dengan 1 tambah dengan B gitu ya. Nah, ini difaktorkan ya. So, berarti either A-nya 0 atau 1 tambah B-nya ini yang sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh B-nya sama dengan min 1. Nah, untuk FY-nya kita masukkan A, B juga sama dengan 0. Berarti jadinya adalah 2B tambah dengan A kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti gitu ya, berarti apa? Ya, ini ada kalau misalnya B sama dengan min 1 gitu ya, berarti apa? Berarti 2 kali min 1 tambah dengan A kuadrat sama dengan 0. Berarti min 2 sama dengan ditambah dengan A kuadrat sama dengan 0. Berarti A kuadrat sama dengan 2. Berarti A-nya adalah plus minus akar 2. Ya, berarti ini jawabannya adalah A-nya adalah akar 2. Terus kemudian A-nya adalah min akar 2 gitu ya. Kemudian kalau ketika A-nya 0, berarti jadinya adalah 2 kali 0. 2B ditambah dengan 0 kuadrat sama dengan 0, berarti 2B sama dengan 0. Maka B-nya sama dengan 0. So, di sini ya kita punya kesimpulan bahwasanya ada 3 titik gitu ya. Ada 3 titik. Nilai apa namanya, titik stasioner ya. Oke, titik stasionernya adalah berarti 0,0, kemudian akar 2, min 1 atau akar 2,1 ya. Akar 2, min 1 terus sama min akar 2, min 1. Nah, jadi dari soal nomor 6 kita punya jawaban gitu ya, bahwasanya ada 3 titik stasioner, yaitu adalah ini. Ya, maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang C. Nah, dilanjutkan untuk jarak terdekat itu gimana? Nah, untuk mencari jarak terdekat, ya of course yang kita butuhkan apa? Ya, nilai deltanya. Nah, berarti kita harus cari fx dulu gitu ya. Berarti dou daripada 2x tambah dengan 2xy per dou x. Berarti ini jadinya adalah 2 ditambahkan dengan 2y. Kemudian FYY, berarti dou daripada 2y tambah dengan x kuadrat per dou y, maka jawabannya adalah 2. Nah, gitu ya. Kemudian untuk fxy sama dengan berarti dou daripada 2y tambah dengan x kuadrat, kita turunkan terhadap x, berarti jadinya adalah 2x. Ya, so berarti kalau udah ketemu ini berarti tinggal kita cari dulu dong persamaan daripada deltanya itu apa. Oke, deltanya berarti fx dikali dengan fyy dikurangkan dengan fxy dikuadratkan. So, berarti deltanya sama dengan fx-nya adalah 2 tambah dengan 2y dikali dengan 2 dikurangkan dengan 2x kuadrat. Berarti deltanya adalah 4 ditambahkan dengan 4y dikurangkan dengan 4x kuadrat. Nah, ya udah, berarti tinggal kita cari dong nanti mana nih yang nilainya minimum, kan gitu ya. Oke. So, berarti dari soal nomor 7 mungkin 7-nya kita geser ke kiri atau ke kanan ya, ke kanan aja deh. Nah, ya udah, berarti untuk titik yang 0,0 ya. Oke, 0,0, maka deltanya sama dengan 4 kali ditambah dengan 4 kali 0 kurang 4 kali 0 kuadrat. Maka jawabannya adalah deltanya sama dengan 4. Oke, kemudian di sini kalau dimasukin akar 2, min 1 berarti jadinya adalah deltanya 4 ditambahkan dengan 4 kali min 1 dikurangkan dengan 4 kali akar 2 kuadrat, maka deltanya jawabannya adalah minus 8. Kemudian untuk min akar 2, min 1, maka deltanya adalah 4 ditambahkan dengan 4 kali min 1 dikurang dengan 4 kali dengan min akar 2 kuadrat. Ya, ini jawabannya adalah sama-sama min 8. Ya, so dengan begitu apa? Ya, dengan begitu otomatis ini tidak punya yang namanya apa? Ini nggak punya yang namanya titik, ini bukan titik ekstrim berarti ya. Oke, jadi ini adalah bukan titik ekstrim. Bukan
titik ekstrim ya, bukan titik ekstrim. Nah, yang titik ekstrim itu yang cuman ini, yang dimana ini apa? Nah, kalau kita lihat ternyata kita punya informasi FYY-nya ini lebih besar daripada 0, ya kan? Atau kalau dimasukin ke jadi 2 tambah 2 kali 0 kan hasilnya 2 juga. Nah, terus kemudian ini lebih besar daripada 0. Maka ini adalah mencapai nilai minimum alias berarti ini bisa memenuhi jarak terdekat. Maka jarak terdekatnya berapa nih? Nah, ingat, apakah jawabannya 4? Enggak. Ini syarat untuk mencari titik maksimum minimumnya doang. Ternyata minimum ketika 0,0. Nah, ya udah, berarti tinggal masukin ke sini nih. D kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah dengan 0 kuadrat tambah dengan 0 kuadrat kali 0 tambah 25. Berarti D kuadrat ini sama dengan 25. Berarti nilai D-nya berapa? Ya, namanya jarak ini udah pasti positif ya. Jadi positif akar 25, yaitu jawabannya adalah 5. Maka jawaban soal nomor 7 itu adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, jadi harus diingat, kita harus cari dulu fungsinya yang mau ditanya apa. Barulah nanti kita proses. Cari dulu fungsinya apa. Tujuannya kita mencari apa? Bikin fungsinya terlebih dahulu, baru diproses berdasarkan proses-proses yang tadi kita sudah kerjakan ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Nah, oke, so untuk soal nomor 8 sampai nomor 11, oke, diketahui punya fungsi f ya kan. Nah, kemudian fungsi f ini memiliki titik kritis atau titik stasioner ini sebanyak berapa buah sih? Nah, kemudian ditanya deltanya berapa. Oke, so langsung aja kita eksekusi. Nah, oke, so untuk nomor 8 otomatis ini ya kita harus untuk mencari jawaban nomor 8 ya. Ini kita harus kerjakan terlebih dahulu ya. Apanya tuh? Ya, kita harus kerjakan terlebih dahulu yang namanya fxx-nya. Fx dulu ya. Nah, fx itu berarti do f per do x. Berarti ini kalau kita turunkan terhadap x jadinya adalah 3x pangkat 2 kemudian dikurangkan dengan 3 ya. Kemudian untuk FY-nya sendiri itu adalah do F per do Y sama dengan 3Y pangkat 3 dikurangkan dengan 9. Ya, so berarti untuk nomor 8 kita tahu bahwasanya kan berarti Fx kalau dimasukin A, B itu harus sama dengan 0. So berarti 3A kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Berarti 3A kuadrat itu sama dengan 3. Berarti A kuadratnya sama dengan 1. So berarti A-nya adalah plus minus akar 1. Nah, berarti ya jawabannya either kalau enggak A-nya 1 ya jawabannya min 1 gitu ya. Karena enggak ada keterangan A-nya harus positif ataupun negatif ya, boleh dua-duanya ya. Kemudian kalau untuk dari sebelah kanan berarti untuk F-nya sendiri berarti apa? Oke, sorry my bad ya. Apa namanya ini untuk hasil turunannya ini ada yang salah nih. Ini jadinya adalah 3y kuadrat tambah dengan 6y gitu ya. Dikurangkan dengan 9 gitu ya. Ya udah, berarti untuk ininya berarti FY kalau dimasukin A, B itu akan sama dengan 0. Berarti jadinya adalah 3 kali B kuadrat kurang tambah 6B kurang 9 sama dengan 0. So sama-sama bagi 3 ya. Jadinya berarti B kuadrat tambah dengan 2B kurang 3 sama dengan 0. Berarti berapa kali berapa hasilnya min 3. Kalau ditambahin hasilnya plus 2. Yaitu adalah plus 3 sama min 1 ya. Oke, so either kalau enggak berarti B tambah 3 nya sama dengan 0 alias B nya kita min 3. Atau B kurang 1 nya sama dengan 0 berarti B nya sama dengan 1. Nah, berarti dari sini gimana nih? Nah, ini lebih tepatnya lebih ke coba-coba gitu ya. Nah, lebih ke coba-coba yang dimana berarti titik kritisnya atau titik stasionernya itu yang pertama either kalau enggak 1 min 3 gitu ya. Terus kemudian 1,1. Kemudian lanjut lagi min 1, min 3 sama min 1,1 ya. Oke, itu untuk titik stasioner berarti ada 4 buah. Jadi nomor 8 jawabannya adalah D. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini kita disuruh mencari deltanya. Ya udah, cari dulu X-nya dulu. Nah, ini berarti do daripada
3x kuadrat dikurang dengan 3 kita turunkan terhadap x ya. Berarti hasilnya adalah 6x. Kemudian FYY berarti jadinya do daripada 3y kuadrat ditambah dengan 6y dikurang 9 per do y, berarti jadinya adalah 6y ditambah dengan 6. Berarti kemudian fxy adalah do daripada y-nya sendiri. Kalau kita turunkan terhadap x-nya itu adalah 0. Ya, so berarti langsung aja kita cari deltanya sama dengan fxx kali dengan fxy, fyy berarti ya. Terus dikurang dengan fxy kuadrat. Berarti deltanya sama dengan 6x kali dengan 6y tambah 6 dikurang dengan 0 kuadrat. Ya, berarti deltanya adalah 6x kali 6y tambah 6. Ya, so jawaban soal nomor jawaban soal nomor. Nah, jadi jawabannya ya nggak ada ya untuk nomor 9 ini. Harusnya 6x kali dengan 6y tambah 6 ya. Oke. So, kemudian untuk nomor 10. Nah, ini karena saya agak ragu karena deltanya ini aja udah nggak ada. Saya agak ragu nih nomor 10 sama nomor 11 ini juga ada. Ya, karena yang kita harus kita harus cek terlebih dahulu ya terkait dengan nilai daripada si siapa? Daripada si deltanya kira-kira apakah dia termasuk gitu ya. Oke. So berarti di sini ada 4 titik nih, ya kan? 1, min 3. Nah, berarti deltanya berapa nih deltanya? Ya, berarti 6 kali 1 dikali dengan yang namanya 6 kali 1 ditambahkan dengan 6. Ini kan berarti ini min 3 ya, min 3. Min 3. Kali dengan min 3 ditambahkan dengan 6. So berarti ini deltanya adalah 6 dikalikan dengan yang namanya min 18 tambah 6 jadinya min 12. Jadinya adalah min 72. Oke, berarti kemudian 1,1 berarti deltanya sama dengan 6 kali 1 di ini 6 kali 1 tambah 6. Berarti deltanya adalah 6 kali dengan yang namanya 12 ya. Berarti jawabannya adalah 72. Kemudian untuk min 1, min 3. Berarti deltanya adalah 6 dikalikan dengan min 1 dikalikan dengan 6 kali min 3 ditambah dengan 6. Maka deltanya adalah min 6 dikalikan dengan yang namanya min 12. Jadi jawabannya adalah 72. Dan untuk min 1,1 berarti deltanya adalah 6 kali min 1 dikalikan dengan 6 kali 1 tambah 6. Delta sama dengan 6. Min 6 dikalikan dengan 12 jadinya adalah min 72. Ya, so berarti dapat kita simpulkan bahwasannya apa? Ya, yang bisa menghasilkan titik kritis itu cuman ini doang nih. Yang bisa kita pakai untuk maksimum sama minimum ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih ini mana yang maksimum mana yang minimum. Nah, sedangkan fx-nya aja kita nggak tahu berapa. Nah, coba kita cek untuk yang 1,1 berarti untuk fx-nya berarti 6 kali 1. Itu adalah 6. Terus kemudian untuk min 1, min 3 untuk nilai fx-nya adalah 6 kali min 1 itu adalah min 6. So berarti karena berhubung gitu ya, karena berhubung berarti ini kita hapus ya. Oke. So berarti karena berhubung ya, ini delta ini deltanya lebih besar daripada 0. Tapi kalau untuk yang 1 untuk yang 1,1 ini nilainya dia positif nih ya. Nah, berarti dapat kita simpulkannya dari sini ya. Untuk 1,1 ini merupakan titik minimum relatif ya, titik minimum relatif. Kemudian untuk min 1, min 3 karena berhubung deltanya itu lebih besar daripada 0 tapi ini yang lebih kecil daripada 0, maka dia termasuk titik maksimum relatif ya. Oke, so ya langsung kita jawab untuk soal nomor 10 ya, sama nomor 11 sekaligus. Oke, untuk nomor 10 berarti tinggal kita masukin aja. Berarti F minimum ya ini ya, berarti 1,1
Berarti jadinya adalah 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 3 tambah dengan 3 kali 1 pangkat 2 dikurang dengan 3 kali 1 tambah dikurang dengan 9 kali 1 ditambahkan dengan 2. Maka ini jawabannya adalah 1 tambah 1 tambah 3 kurang 3. Ya, jadi tambah 2 tambah 4 min 9 tambah 4 jadinya adalah min 5 ya. Ini adalah nilai minimum relatifnya. Nah, untuk nilai maksimum relatifnya nomor 11 berarti F min 1, min 3. Berarti sama aja kayak kita masukin min 1 pangkat 3 ditambah dengan min 3 pangkat 3 ditambah dengan 3 kali minus 2 minus 1 pangkat 2 minus 3 pangkat 2 ya berarti ya, dikurang dengan 3 kali min 1 dikurang dengan 9 kali min 3 ditambah dengan 2. Nah, ini kan hasilnya min 1 tambah dengan minus 27 tambah dengan 27 tambah dengan 3 tambah 27 tambah 2. Ya, berarti apa nih? Ini habis gitu ya. Jadinya berarti tinggal 3 tambah 27 itu 30, 30 tambah 2 32 kurang 1 31. Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini ya. Oke, so berarti ini udah jelas banget 10 sama 11 juga nggak ada jawabannya ya. Tapi tolong koreksi ya kalau misalnya mungkin kayaknya ada something problem gitu ya, entah hitungan saya yang salah gitu ya. Karena kalau soalnya apa namanya, so far untuk ngitungnya sih sejauh ini benar gitu. Dan ini nomor 8-nya yang benar doang, dan 9, 10, 11-nya yang salah gitu. Nggak ada apa namanya jawaban di pilihan gandanya ya. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir ya. Untuk soal di tes formatif pertama modul ke-7. Nah, kita lanjut ke soal nomor 12-nya. Nah, suatu tangki terbuat dari aluminium berbentuk siku 4 yang terbuka sebelah atasnya dan dapat diisi volume 256 liter air. Tentukan ukuran tangki supaya ini sehingga bahan yang dibutuhkan itu seminimal mungkin. Oke. So berarti dari kalimat pertama itu kan volume sama dengan 256. Dan ini kita tahu bahwasanya kan ini berarti kita anggap sebagai balok ataupun kubus gitu ya. Nah, tapi balok aja deh. Karena kan yang namanya ini kita nggak tahu kan ini sama apa atau enggak ukurannya. Ini adalah kita kasih namanya P atau mungkin X, Y, Z gitu ya. Oke, berarti X kali Y kali Z sama dengan 256. Oke, ini dulu. Terus kemudian ini tentukan ukuran tangki tersebut demikian hingga bahan aluminium. Nah, ini yang dihitung apa? Ya, bagian alasnya. Berarti dari sini kita udah ketemu informasi bahwasanya luas permukaannya itu kan kalau dihitung kan berarti XY tambah dengan 2 kali YZ ya, karena kan sampingnya YZ tapi ada 2 ditambahkan dengan depan belakang 2 X kali Z kan. Nah, tapi ada 2 jadinya 2 kali X kali Z. Nah, di sini tapi masih dalam bentuk 3 variabel. Nah, gimana tuh? Ya, kita butuh ini nih, makanya kita rubah ini jadi Z sama dengan 256 per X kali Y. Sehingga berarti luas permukaannya adalah XY ditambah dengan 2 kali Y kali dengan 256 per XY tambah dengan 2X kali dengan 256 per XY. Berarti ini kita coret ya kan. Nah, ini kita coret. Berarti hasilnya adalah LP sama dengan XY ditambah dengan yang namanya 512 per X ditambahkan dengan atau 512 kali X pangkat min 1. Nah, atau kita tulis per X aja dulu deh. Tambah dengan 512 per Y. Oke. So apa? Ya, yang kita butuhkan adalah yang namanya ini kan ini harus kita turunkan terhadap 0 kan gitu ya. Nah, ini adalah sebagai fungsi F yang mengandung variabel X, Y gitu ya. Ya udah, berarti untuk mencari ininya kita cari titik kritisnya dulu dong, ya kan? Nah, berarti Fx-nya adalah ini kalau diturunkan terhadap X ya, berarti dou L per dou X jadinya berarti ini kalau diturunin berarti ini hasilnya adalah Y ditambahkan dengan yang namanya
min 1 kali dengan 512 X pangkat min 2. Ya, jadi ini apa namanya, Y dikurang dengan 512 per X kuadrat ya, karena 512 per X itu kan sama dengan 512 X pangkat min 1. Nah, kalau diturunkan kan jadinya min 1 kali dengan 512 kali X pangkat min 1 kurang 1 gitu. Oke, itu untuk Fx-nya. Berarti untuk Fy-nya sama dengan apa? Ya, berarti dou L per dou Y. Berarti ini kalau kita turunkan terhadap Y berarti X ditambah dengan, ya ini sama persis ya, 512 kali Y pangkat min 2 alias X dikurangkan dengan 512 per Y kuadrat. Oke, kalau udah gimana? Nah, jadi kita tahu bahwasanya kan kita mau ngerjain ini kan berarti fx a, b itu harus sama dengan 0. Jadinya berarti apa namanya, B dikurang dengan 512 per A kuadrat sama dengan 0. Berarti B nya itu sama dengan apa gitu kan. Atau biarin dulu aja deh. Nah, untuk Fy A, B itu berarti sama dengan 0. Berarti jadinya adalah A dikurang dengan 512 per B kuadrat sama dengan 0. Ya udah, berarti ini kita harus substitusikan nih kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, ya udah ini yang ngalah deh. Jadinya B sama dengan 512 per A kuadrat. Ya udah, berarti A dikurangkan dengan 512 dibagi dengan yang namanya 512 kuadrat. Ini per A kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Berarti jadinya adalah A dikurang dengan 512 dibagi dengan 512 kuadrat per A pangkat 4 sama dengan 0. Ya, so berarti ini jadinya adalah A dikurang dengan yang namanya 512 kali dengan A pangkat 4 per 512 kuadrat. Ya, so berarti ini tinggal kita coret, ini sisa 1 gitu ya. Nah, ini sama dengan 0, jangan lupa. Berarti A per A pangkat 4 per 512 itu sama dengan 0 nih. Berarti ini kita kalikan dengan 512. Jadi ya 512 A kurang A pangkat 4 sama dengan 0. Berarti A ini 512 dikurangkan dengan A pangkat 3 sama dengan 0. So berarti A yang pertama sama dengan 0 atau 512 itu sama dengan A pangkat 3. Berarti A nya ini nilainya adalah 8 ya. Oke. So kalau misalnya A nya berarti ada dua opsi nih. Kalau misalnya A nya sama dengan 0 maka B nya ya nggak ada gitu ya. Berarti A nya ini gagal dipakai. Nah berarti A nya sama dengan 8. Ya udah, berarti B nya sama dengan 512 per 64. Nah berapa tuh? Jawabannya adalah 8 ya. Oke, so berarti yang kita pakai adalah ya yang 8,8 doang nih. Jadi kesimpulannya adalah titik. Jadi kesimpulannya adalah titik stasionernya itu adalah 8,8. Nah, ya udah berarti tujuan kita adalah lanjut lagi ke yang turunan kedua, ya kan? Nah, tapi karena udah jelas kan ini seminimal mungkin ya. Jadi udah pasti jawabannya ini doang. Berarti nilai minimum, ini udah dikasih tahu nih nilai minimum ya. Berarti jadinya adalah 8 kali 8 tambah dengan 512 bagi 8 tambah dengan 512 bagi 8. Berarti 64 ditambah dengan yang namanya 64 ya. 64 tambah 64. Berapa tuh 64 kali 3? Nah, intinya 12 192 ya. Desimeter kuadrat. Nah, tapi ternyata gitu ya. Karena ternyata kita punya, oh iya, ditanya cuma ukurannya doang, ya udah nggak usah. Nah, kalau ditanya ukuran berarti kan di sini kita punya informasi bahwasanya kan X itu sama dengan A tadi kan ya. X-nya sama dengan A, berarti X-nya sama dengan 8. Y-nya sama dengan B, yaitu berarti Y-nya sama dengan 8. Nah, tapi Z-nya belum ada. Nah, Z-nya itu dapat dari 256 bagi XY. Berarti Z-nya sama dengan 256 per 8 kali 8.
Berarti 256 per 64, maka jawabannya adalah 4. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ukuran tangkinya panjangnya 8, lebarnya 8, tingginya itu 4 supaya bahan aluminium yang digunakan itu seminimal mungkin. Ya, jawabannya seperti itu ya. Oke, so dengan begitu berakhir untuk tes formatif yang pertama dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.